Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau cerita mistis, cerita pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga dirinya selalu dijaga kesehatannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Mimin dapatkan cerita ini dari kumpulan buku cerita horor dan kisah nyata dalam setiap hari yang berjudul Cafe Goib. Mari kita mulai ceritanya. Sekitar pukul 9 malam, dengan suasana begitu sepi di jalan raya disertai gerimis kecil, aku sedang duduk di kafe yang lumayan sepi karena hanya ada beberapa pelanggan dan pelayan yang sedang asyik mengobrol di sebelah ruang kasir. Sudah beberapa minggu ini aku selalu mampir di kafe ini tiap Selasa malam. Awalnya karena hujan yang sering turun tanpa diduga-duga saat aku pulang kuliah. Jadwal kuliahku hari Selasa mulai dari jam 4 hingga pukul 8. Lumayan berat memang mengingat musim penghujan di bulan-bulan ini. Kafe ini memang tak begitu spesial atau mewah dan tak begitu menarik perhatian hanya dari tampak luarnya. Namun karena para pelayannya yang begitu ramah saat menyambut tamu, mungkin itu yang membuatku betah berlama-lama di sini. Entah apalagi hal yang tak ku ketahui yang membuatku merasa nyaman. Secangkir kopi baru saja diantar oleh salah satu pelayannya. Namanya Sari. Itu yang ku ketahui setelah beberapa hari lalu berkenalan dengannya. Mukanya manis dan pastinya menarik, ramah dan juga punya senyuman yang khas. Meskipun tak banyak pernah berbincang dengannya di sini, pemilik kafenya juga terkadang turun langsung melayani pelanggan. Namanya Pak Santoso. Dia juga terlihat begitu ramah karena pernah berbincang lama denganku minggu lalu. Dia banyak berbicara tentang kehidupannya sendiri dan jarang mau mendengarkan omonganku. Agak aneh memang, tapi kuanggap hal biasa saja orang tua tak mau mendengar orang yang lebih muda. Jam 10 malam, rokok di tanganku sudah hampir habis. Aku berniat untuk langsung keluar dan pulang sebelum tiba-tiba Sari duduk di hadapanku dan memandangiku dengan senyuman khasnya. "Kenapa?" tanyaku. "Mas, tahun ini aku mau masuk kuliah di kampusnya Mas loh." "Oh ya?" Itu awal pembicaraan lamaku dengannya. Aku mengurungkan niatku pulang dan malah terdampar di kursi itu hingga hampir larut. Memang hanya perbincangan sederhana dan kebanyakan kata-kata dariku hanyalah apa yang ingin kupikirkan malam itu. Tapi ternyata Sari begitu asyik untuk diajak ngobrol. Malah dia duluan yang memulainya. Beberapa menit sebelum aku pulang, Pak Santoso ikut nimbrung di situ sambil bercanda, tawa bersama kami. Karena pelanggan yang masih tersisa memang hanya aku. Kafe tutup tengah malam dan aku pulang ke rumah meskipun sedikit merinding karena jalanan yang sudah begitu sepi. Begitu Selasa berikutnya, aku langsung mampir ke kafe itu sepulang kuliah. Seperti biasa, Sari duduk di sampingku setelah melayani pelanggan yang lain, berbincang dan mengumbar senyuman yang khas. Secangkir kopi, sebungkus rokok, dan sampai hampir larut malam. Aku di situ hampir setiap Selasa malam. Terasa begitu nyaman dan membuatku terus-menerus mengurungkan niatku untuk keluar sebelum kafe itu tutup. Malam Sabtu, aku sedang berdua bersama Sari. Meskipun bukan Selasa malam seperti biasanya, juga tak berada di kafe 2-3 melainkan berada di taman kota seperti pasangan yang sedang kencan. Bukan karena itu sebenarnya, melainkan Selasa lalu Sari memintaku untuk menemani mencari perlengkapan untuk kuliah singkat 3 hari sebelum tahun ajaran baru. Dia juga mengatakan untuk izin kerja semalam sudah dibolehkan oleh Pak Santoso. Hampir semua perlengkapan sudah didapatkan, seperti pakaian putih hitam, dasi, dan atribut lain. Kami duduk di sebuah kursi di pojok barat sambil berbincang dan bercanda seperti biasanya di kafe. Suasana hangat dan nyaman juga terasa di tempat itu. Mungkin aku perlahan memang mulai jatuh cinta padanya, karena seakan mengangkat kaki untuk beranjak dari tempat itu menjadi begitu berat. Tiba-tiba dari belakang terasa seorang menepuk bahuku. Ternyata itu Ivan dan Dina yang sedang tersenyum-senyum dan kemudian berdiri di sampingku. Mereka berdua teman sekelasku di kampus. "Lagi ngapain lo di sini? Sendirian aja kayak orang hilang," ucap Ivan. "Emang lo pikir gue lagi duduk sama hantu?" Ivan pun tertawa. "Hahaha, bisa aja lo.
Ya udah ya, takut ganggu. Ayo Din. Mereka lalu beranjak dari tempat itu. Tak terlihat ada reaksi berarti dari Sari saat ada mereka. Dia bahkan seolah tak peduli dan terus memandangiku sambil tersenyum. Pukul setengah 12 malam, aku sudah berdiri di depan sebuah rumah sederhana, tak jauh dari kafe 23. Sepi dan gelap, hanya lampu teras yang menyala. Sari langsung membuka pintu yang tak terkunci dan memaksaku untuk masuk ke dalam. Aku duduk di sebuah kursi di ruang tamu yang menyala lampu putih. Secangkir kopi lalu diletakkan olehnya di atas meja kaca. Kayak di kafe aja ya, ucapku sambil mencoba membuatnya tersenyum lagi. Kamu sendirian di rumah ini? Ucapku lagi. Sari hanya menggeleng sambil tersenyum. Orang tuaku sudah tidur duluan, ucap Sari. Ucapan itu masih terasa begitu kental teringat olehku. Jam di kamarku sudah menunjukkan pukul 9 lebih beberapa menit. Aku masih duduk di tempat tidurku dan meremas-remas rambutku, memikirkan apa yang terjadi padaku. Seingatku, aku duduk di rumah Sari dan mengambil secangkir berisi kopi semalam. Setelah itu aku langsung memandangi jam di kamarku. Dengan bingung, seperti terbangun dari tidur. Lalu apa yang terjadi semalam? Apakah kejadian semalam itu cuma mimpi? Tapi bagiku terasa seperti sangat nyata. Aku mengendarai sepeda motorku dan berangkat ke kampus beberapa menit setelahnya. Di kampus sendiri ada banyak calon mahasiswa baru yang memakai pakaian hitam putih sedang duduk di lobi depan. Aku sedikit memperhatikan mereka, berharap ada Sari di salah satu dari mereka dan menanyakan kejadian semalam. Tapi tak ada dari mereka dan aku langsung naik ke lantai 3 menuju kelas yang sudah mulai berlangsung kuliah. Di depan tempat dudukku ada Ivan dan Dina yang sedang asik mengobrol tanpa menghiraukan dosen di depan. Lo gak ikutan ngurusin mahasiswa baru, Din? Biasanya kan lo aktif, ucapku sambil memegangi pundaknya dan memajukan sedikit kursiku. Ntar habis kuliah ini tugasku cuma ngabsen mereka doang kok. Kebetulan mana daftar absensinya? Ya masih di ruang dosen lah, belum tak ambil. Kuliah selesai, Dina memang langsung pergi setelah keluar dari ruangan kelas. Dan Ivan kemudian berjalan turun bersamaku menuju ke lobi sambil membicarakan semalam saat aku bertemu dengannya di taman. Dia membenarkan hal itu. Hanya saja aku masih belum menyinggung tentang Sari padanya. Dan sampai di depan ruang dosen, kulihat Dina yang sedang membawa beberapa lembar kertas absensi bersama dengan 2 mahasiswi lainnya. Aku langsung menghampirinya dan merebut kertas itu. Ngapain lo, Vin? Cewek yang semalam itu, dia juga ikutan hari ini. Katanya dia masuk ruang 23. Gue cuma mau lihat aja, ucapku sambil memperhatikan kalau nama Sari memang ada di absen kelas itu. Sari Hayuningsih. Kertas itu langsung direbut kembali oleh Dina dan menatanya dalam sebuah map. Udah, aku ntar telat lagi, ucapannya sambil berlalu bersama 2 mahasiswi itu menaiki tangga. Lo tadi nyari siapa sih? Tanya Ivan sedikit bingung. Itu loh, cewek yang semalam duduk bareng gue di taman, yang tiba-tiba aja ada elonya nongol. Cewek? Iya, lihat ke kelasnya yuk. Ntar gue tunjukin, ucapku. Kami berdiri di depan ruang 23, mengintip dari pintu kaca, sambil memperhatikan kalau hampir semua mahasiswi terlihat sama dengan mereka. Kupikir dia tak berangkat atau kenapa. Padahal semalam dia masih baik-baik aja, tapi namanya benar ada di kelas ini. Dia gak masuk kayaknya. Kenapa gak lo SMS atau telepon aja sih? Aku langsung terkaget dan menyadari kalau bahkan selama ini aku tak pernah menanyakan nomor ponsel padanya. Karena hampir setiap Selasa malam, aku hanya terbuai saat berada di hadapannya. Dia bekerja di kafe 23 di Jalan Brigjen Encung kalau malam. Tiap Selasa kan kita pulang malam. Aku ke situ terus 2 bulanan ini. Dia emang gak cantik-cantik banget sih, tapi gue nyaman kalau bareng sama dia, Van. Gak tahu deh pokoknya gimana perasaan hati gue. Ivan langsung merangkul pundakku dan menarik berjalan menjauh dari depan kelas itu. Aku sendiri masih bingung apa yang dia lakukan. Dia tak berkata banyak dan terus menarikku menurunin tangga. Entah apa yang ingin ditunjukkan, sampai sepeda motornya berhenti di lokasi yang hampir tak asing bagiku, Jalan Brigjen Encung. Gue gak tahu apa yang lo omongin, Vin, tapi gue dulu juga beberapa kali pernah kesini bareng sama Dina. Terakhir kali waktu semester 2 dulu.
Tapi seingat gue, kafe ini terus kebakaran dan ada beberapa pelanggan ikut mati sama pegawainya. Aku tak bisa berkata apa-apa lagi. Di hadapanku memang hanya puing bangunan yang gosong, disertai beberapa rerumputan mulai menyelimutinya. Lalu, apa yang tiap Selasa malam ku alami? Aku benar-benar mengingatnya dengan jelas dan tak sedikit pun terasa seperti mimpi. Aku langsung bergegas menyuruh Ivan membawaku ke rumah Sari semalam. Rumahnya masih ada dan hampir terlihat sama seperti yang ada di pikiranku. Hanya saja tak terlihat seorang pun di sana. Lampu teras juga masih menyala, remang redup. Aku begitu menjadi bingung dan terus terang gemetar dari tadi. Selasa, tanggal 20 November 2 tahun lalu, sekitar pukul 8 malam, Cafe 23 terbakar. 4 orang meninggal dunia beserta 1 orang pengunjung. 9 orang menderita luka bakar serius. Itu yang kudapatkan dari informasi di koran yang diberikan oleh Ivan sore tadi. Sari, Pak Santoso, dan pelanggan lain yang duduk di meja bersamaku di malam kafe itu, serta perasaan nyaman di dalamnya sampai hari ini, aku masih mempertanyakannya. Siapakah selama ini yang ngobrol dengan aku? Ini menjadi momok misteri dalam pikiranku. Itulah pengalaman yang aku dapatkan selama aku kuliah. Semoga cerita ini menjadi penghibur untuk teman-teman yang sedang santai dan yang mendengarkannya. Terima kasih kepada teman-teman yang mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa yang baru bergabung untuk like, subscribe, dan share agar tidak tertinggal cerita terbarunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.